Halo semuanya, gue Famiologi dan di video kali ini gue baru selesai ngelukis dan kayaknya gue mau bahas di sini deh lukisan gue. Jadi awalnya gue ngelukis ini dengan pikiran bahwa gue pengen berterima kasih kepada kawan-kawan kopi dan petani kopi, karena kopi adalah satu-satunya doping gue dengan kondisi double job, juga berkegiatan, juga ngelukis, juga ngeband dan lain-lain. Jadi kayak nggak tahu sih, kalau misalnya nggak ada kopi, nggak tahu deh badan gue bakal kayak gimana ya. Jadi kayak gini lukisannya. Tara tara tara. Lukisannya belum gue posting karena gue nahan untuk untuk pameran tunggal gue. Tapi gak apa-apa kali ya, karena di YouTube tuh gue rasa nggak ada temen gue yang ngeh kalau gue bikin konten ngoceh-ngoceh doang kayak gini. Jadi kayak ya udahlah, gue bikin aja lah. Nah, tapi di pertengahan jalan gue tiba-tiba kepikiran, efek dari kopi itu kan bikin kita terjaga ya, which is kita bakal melek terus kan karena kafeinnya ya. Dan gue udah ada obrolan tentang nikah. Kayaknya lukisan ini bakal gue jadiin mahar deh, kayak keren deh. Sebagai doa juga kan, kayak semoga lukisan ini tuh bisa bikin gue dan dia terjaga terus-terusan entah sampai kapan. Kayak gitu sih, gokil ya. Padahal awalnya tuh gue cuma kayak pengen terima kasih kepada petani kopi, pada teman-teman yang bergerak di ranah-ranah kopi, terus juga ya semua ekosistem perkopian duniawi inilah. Tapi di tengah jalan gue ngelukis, wah anjir, kayaknya romantis juga ya. Dan gue rasa juga nggak apa-apa juga nggak sih kayaknya mahar ini lukisan, salah satunya ya. Tentu ada yang lainnya, cuma gue juga belum tahu apa sih itu. Terus apa lagi ya? Oh iya, bahas ini aja deh. Nah, ini kan kayak gini nih. Dan jujurly gue baru pertama kali ngelukis dengan warna yang kayak gini. Dan gue cukup bersyukur karena gue gak lagi terjebak dengan warna merah dan biru beserta gradasi-gradasinya. Karena selama berarti jalan 6 tahun gue melukis gitu, gue cukup terjebak sama warna merah dan biru. Gue pernah sampai di titik, anjir, kayaknya gue bakal sampai mampus deh pakai warna merah dan biru yang yaudah mentok merah, cabe dan biru. Tapi walaupun ada turunannya ya, gradasinya. Tapi maksud gue, kadang gue ngeliat seniman yang lain tuh punya warna-warna yang aneh-aneh ya, termasuk kayak gini kan, surreal pop gitu. Gue tuh pengen gitu, tapi gimana sih caranya? Ditambah lagi gue juga nggak punya background kesenian, gue bukan anak IKJ. Ya udah, gue cuma mau bikin aja. Terus akhirnya gue gimana ya, gue tuh kalau ngelukis jarang banget ngelihat referensi, karena gue rasa itu adalah ngelihat terlalu banyak referensi tuh bikin karya gue nggak original, gue ngerasanya. Tapi setelah karya ini jadi, which is karya ini punya referensi, akhirnya referensi cukup ngebantu gue. Tinggal gimana gue mengolah dan memproses referensi itu. Akhirnya gue ngerti, gue lupa siapa yang ngomong, Picasso apa ya, good artist copy, great artist steal. That's, kalau misalnya dilihat lagi nih, kalau lo ada yang suka lukisan, mungkin lu bisa tahu ini referensinya ke siapa.
salah satu seniman Indonesia juga kok. That's ya gitu aja sih alasan. Terus apa lagi, bahas apa lagi? Eh, Kenapa akhirnya gua suka ini kali ya, warna ngepop banget kayak gini, karena gua rasa warna pop itu bisa cukup mengaburkan makna yang pengen gue sampein. Jadi maknanya nggak langsung straight to the point, tapi ada layering dari audiens itu mungkin terpaku sama warnanya dulu, baru akhirnya ke maknanya. Karena nggak tahu ya, sebelum gue nge-quiz tuh gue bikin puisinya tuh gue suka pakai kata-kata metafor ya, walaupun jelek gitu. Tapi tujuan gue pakai kata-kata metafor adalah untuk mencegah pembaca mengetahui apa yang gue maksud secara langsung gitu. Dan tanpa sadar gue selalu mencoba melakukan itu pada setiap karya-karya gue. Gue mencoba bikin rintangan untuk audiens gue untuk ngebaca karya yang gue bikin. Gue juga nggak tahu apakah itu benar atau salah, tapi itu prinsip gue dalam berkarya gitu. Karena menurut gue susah anjing bikinnya. Masa lu enak banget sih, gampang langsung oh ini gitu. Walaupun dalam konteks seni rupa ataupun seni lainnya, makna ketika misalnya karya udah dilempar ke publik, itu makna udah jadi milik publik. Dan buku yang gue baca yang ditulis Sanento Yuliman, itu kritikus seni rupa era 70 atau 80, nggak tahu, lupa gue. Pokoknya dia nulis tentang konteks kritik seni rupa, bahwa sebagai seorang kritikus seni rupa, lu tuh nggak boleh lu tuh harus objektif terhadap seniman ya, terus statement seniman dan karyanya. Seenggaknya tuh tiga ini kayak nggak bisa ditelan mentah-mentah gitu. Jadi misalnya gue bilang, anggaplah contohnya kayak gini, ini ada gambar kopi, terus ada awan, terus langit, kayak gitu. Terus gue sebagai seniman bikin statement, oh ini karyanya begini, dan gue punya background juga kan, gue aktif di mana, terus bacaan apa yang gue baca, terus lingkungan sosial gue kayak gimana, dan lain sebagainya. Nah, sebagai kritikus seni, kalau kata Sanento Yuliman mah nggak bisa serta-merta kita tunduk pada statement seniman ataupun statement kurator yang ngebawa karyanya gitu. Nah terus, anjing gue mau ngomong apa sih tadi? Oh iya, apa makna. Nah, kritikus seni rupa nih harusnya sebisa mungkin menggali makna yang berada di dalam satu kanvas ini. Kalau kata Sanento, ya udah, karya yang jadi itu punya dunianya sendiri, dan tugas kritikus untuk membongkar dunia visual ini dan menceritakannya kepada halayak. Gitu. Anjing, gila. Ngerti seni rupa nih gue. Lucu banget. Tapi ya pokoknya gitulah ya. Gue juga gak ngerti-ngerti amat. Gue juga gak bisa nulis. Gue juga bikin video ini karena nulis itu susah menurut gue. Ngoceh lebih gampang. Ya gitu-gitulah. Gak ngerti lah gue. Pokoknya ya makasih udah nonton. Dadah. Kalau ya gitulah. Gimana sih? Karya ini gak akan gue publish beserta karya-karya yang di sini sampai gue pameran tunggal. Doa ini karena mager ya.
emang jadi masyarakat urban tuh terlalu banyak distraksinya. I love you, dadah.